Oke, 1, 2, 3. Selamat datang di Tension. Selamat datang di Tension Horror Podcast. Coba lagi sama Vera Cruz di sini dan tentu saja ditemanin oleh Seros. Nah, ini episode berapa ya? Keempat. Yakin keempat? Yakin empat. Oke, bener keempat. Di episode keempat ini kami berdua mau ngebahas masalah kejadian di balik layar dan pas lagi syuting di Kuburan makam angker. keramat. Makam keramat. Oke. Iya, makam keramat. Bukan angker, itu keramat, memang dikeramatkan ya. Di gimana nih? Ini ngomongnya dari mana ya? Mungkin dari segi pandang kita masing-masing. Enggak, ngomongnya maksudnya kita ceritanya tuh dari mana dulu? Wah, dari awal kita ceritain semua. Boleh. Dari Yang jelas nih kan podcastnya ntar durasi panjang. pastinya. Durasi panjang. Terus ya udah gitu aja. Oke. Jadi di makam itu kita totalnya 6 anak, 6 orang. 6 orang. Totalnya 6 orang. Di sana kami bikin challenge cari tanggal lahir yang sama di setiap batu nisan. Iya. Nah, dari 6 orang itu kita bagi jadi 3 tim. Di setiap tim itu ada 2 orang. Nah, sebenarnya itu apa ya? Tim pertama yang masuk si Bapak sendiri kan. Coba ceritain sama si Rizky itu. Sebelum itu ini, aku mau ngebahas masalah tempat dulu. Tempatnya. Nah, lokasi. Di makam itu kan sebenarnya tempatnya luas, lebar, luas. Terus di situ ternyata dibagi 2 wilayah. Satu wilayah timur, yang kedua wilayah barat. Nah, kalian mungkin nggak tahu ya kami itu main di mana. Kami main di area timur. Nah, kenapa kok kami milih di area timur? Sebenarnya bukan milih sih. Aku nggak apa ya. Feeling lu ke situ. Nah, Atau gimana? satu aku ngikutin feeling, kedua kurang informasi. Oh, Karena di makam yang area timur itu ternyata tempat yang paling pekat gitu ya. ya paling pekat, satu paling pekat, yang kedua yang paling dikeramatkan. Karena tanpa sepengetahuan kami berlima maksudnya, salah satu anak yang namanya Rizky itu yang dia pakai kemeja kotak-kotak Banyak itu. sekali Rizky di sana. Ada 3 orang Rizky. Dia itu salah satu warga sebenarnya, warga lokal. Arkamsi daerah sana. Nah, kami 5 anak itu nggak tahu, jadi langsung asal masuk ke area timur dan bikin challenge itu di area belakang. Ya, sebenarnya tengah-tengah sih. Titik kumulanya kita tengah-tengah. Tengah-tengah itu Pak. Kalau menurutku itu tengah-tengah. Setelah pohon beringin itu kan. Iya, Kita ke setelah kanan. pohon beringin. Nah. Setelah pohon beringin, kita titik temu tengah-tengah, tapi mainnya kita ke belakang semua. Tanpa kita sadari 6 anak itu mainnya ke belakang, bukan ke depan. Oh iya. Iya kan? Iya. Bener kan? Bener. Aku sendiri gak sadar sih, tahu-tahu ke belakang gitu. Iya. Emang kayak menuju ke sana gitu ya. Iya, satu itu. Arahnya kayak arah ke sana. Feelingnya kayaknya enaknya ke belakang gitu. Kayaknya nggak aman di sana. Kayak emang sengaja diarahin mungkin. Emang sengaja diarahin kita buat masuk ke sana. Main ke sana. Nah, pas awal cari tim itu bener-bener tanpa settingan. Maksudnya aku nggak tahu kenapa aku dapat partner si Rizky lagi. Maksudnya si Rizky lagi itu aku sama Rizky kan host, ya kan? Jadi hostnya Tension. Nah, nggak tahu kenapa Pas tempatan aja. jadi tim satu. Nah, tim gitu. harusnya kan yang menang hobi pertama main belakangan.
Oh iya. Tapi nggak tahu kenapa 4 orang yang lainnya itu mau jokin. Ya udah akhirnya kita itu ideku Pak. oke, setan di sini. Waduh dulu. Makasih. Makasih. Tapi kalau nggak gitu nggak dapat konten. Kita nggak dapat bonus. Soalnya ini saya kan Anda duluan kan. Saya berdoa tuh sebenarnya Pak. Berdoa supaya Anda nggak salah satu dari kalian nggak ketemu dan terjadilah. Oke, tapi doanya jadi bumerang. Karma. Karma. Jadi karma. Nggak ketemu. Nggak tahu. Oke, ntar itu diceritain lagi sama si Cyrus. Nah pas itu aku berangkat. Itu kan per tim dikasih waktu 5 menit. Iya 5 menit. Dikasih waktu 5 menit. Sebenarnya tuh waktu singkat banget sih. Singkat. Sangat singkat. Sebenarnya kami sendiri berenam itu bukan berenam sih. Aku sama Rizky nentuin waktu itu asalnya plus. Harusnya dikasih waktu 10 menit sampai 15 menit. Jadi biar kita tuh sekaligus explore lebih luas lagi, lebih makin dapat peluang dapatnya makin banyak. Di samping itu ntar biar kontennya agak panjang. Itu kan singkat banget itu. Tapi di samping itu nanti kita gak dapat konten ini. Ya, nggak tahu juga. Mungkin dalam waktu 15 itu kita bakal dapat bonus ekstra. Oh iya. Ekstra yang lebih. Ada yang dari sana. Tapi kalau waktunya selama itu kita pasti dapat nomornya, dapat angkanya. Pastinya. Pasti dapat itu. Jadi nggak akan ada konten uji nyali. Nggak akan ada. Nggak pernah ada itu ceritanya itu. Udah akhirnya aku sama Rizky asal nyeplos 5 menit, ya udah kita berangkat berdua. Nah pas kami berangkat itu nggak ada apa sih, sebenarnya nggak ada apa-apa sampai ya sebenarnya aku ngerasa pas berangkat waktu sampai di area paling yang paling belakang. Kita udah jalan ke lokasi. Enggak, aku sama Rizky. Oh gitu. Jadi pas waktu tim satu berangkat itu pas di tengah-tengah kerasa sih, aku mulai kerasa. Oh Anda ke belakang itu? Iya kan ke belakang, aku sama Rizky ke belakang. Rutenya hampir sama, cuman tim 3 lebih ada jalur lain. Nah itu ke belakang kan, aku ngerasa kayak ada yang ngikutin. Pertama itu, ada yang ngikutin, makanya aku nggak berani di belakang. Gak berani. Harusnya kan aku di belakangnya Rizky yang bawa kamera. Aku jadi kameramen. Harusnya Rizky di depan, tapi Rizky aku tinggal. Dia posisinya kalau nggak di samping di belakang gitu. Makanya aku harus ke paling depan. Karena itu ngerasa. Tapi diikutin setan. Jadi setannya diikutin setan. Rasanya itu agak gimana ya? Panik sih, sebenarnya panik. Jadi sampai salah lihat. Aku di beberapa poin itu sempat kaget. Masuk ke video juga waktu aku salah lihat itu ternyata itu batu nisan. Oh ternyata batu nisan. Aku mikirnya waktu lihat itu kayak putih-putih kayak gitu lah. Nggak apa, ungkapin aja apa itu? Ya aku mikirnya nggak pocong. Kalau nggak pocong kuntilanak waktu itu. Waktu di lokasi. Ternyata batu nisan. Tapi kan itu ini Pak, kayak cuma segini kan? Ya, nah kan di samping itu aku mainan apa namanya? Center. Mainan center. Jadi kan cuma sekelebat. Iya. Cuma sepersekian detik gitu. Nah akhirnya pas aku lihat batu nisan, aman. Batunya bapak. Si Rizky dapat itu tanggal lahirnya. Terus aku pas muter-muter nggak dapat. Jujur agak ngeblank karena apa ya? Pikiranku terlalu fokus sama takut sih. Jadi gara-gara mikir ketakutan akhirnya ngeblank. Aku nggak fokus buat nyari, terus malah fokus ke beberapa tanggal lahir yang aku temu 14 Februari. Valentine, aku bilang Valentine kan waktu itu. Malah Valentine ya? Valentine itu. Sulit sekali. 14. Ya, maaf. Ya apa namanya? Gak sopan sebenarnya. Ini emang challenge gak sopan sih, cuman ya mau gimana lagi kan, emang kita sepakat buat bikin konten kayak gitu. Jadi ya udah dilakuin, apapun resikonya kami terima sih.
Ya itu aku yang rasain, dan ternyata waktu editing itu pas tim satu berangkat, aku kalau nggak salah ngomong doain aku ya, kalau nggak salah aku ngomong gitu. Oh iya Ya iya. guys, doain bener. aku ya. Iya. Nah, Itu yang itu muter waktunya kan ya, saya kamu. muter waktunya. Mm-mm. Terus kalian berangkat. Mm. Anda ngomong doain aku ya. Heeh. Nah itu pas editing ternyata ada satu audio yang masuk, audio asing masuk, itu letaknya nggak jauh dari kita berenam, lokasinya bukan dari depan, bukan dari bawah kamera. Soalnya kan posisinya waktu itu aku pegang kamera di sini ya, pegang kamera, si Rizky yang pakai kemeja tuh di bawahku, dia lagi duduk main handphone, nggak tahu buka aplikasi apa. Beberapa anak lainnya sisanya itu di depannya Rizky agak ke kanan dikit, jadi kalau dari aku arah jam setengah dua itu pada ngumpul di sana. Aku awal di sini berangkat. Nah itu ada audio yang masuk ternyata. Kayak gimana Pak? Nah oke. Jadi contoh audionya gini. Ini aku ambil dari video, kita ambil dari menit sebelum berangkat. Oke. Oh iya. Dari sini. Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam 1:09. Ya, 1:09. Terus oh iya, nyalain timer. Oh, timer. Iya, timer. Oke, timer udah jalan. Oke. Kalau kita belum. maksudnya kalau kita udah jalan, Awas baru nyala. kuping. Dua, Dengerin baik-baik ya. 3. Yuk. Guys, doain ya. Doain. Semoga cepat. Nah itu Denger ya? Itu ada suara kayak oke, iya, dia bilang oke, dan itu suara cewek. didoain cewek. Nah tahu nggak itu mas? Gini dengerin sekali lagi. Yuk. Guys, doain ya. Doain. Semoga cepat. Nah Semoga ketemu ya. Hah? Oke. Apanya? Maksudnya apa? Sebenarnya itu ini Pak, doanya si Mbak ini itu menuju ke Rizky. Kenapa? Kenapa? kok Rizky? Iya, menuju ke Rizky. Bapak kan ngomong semuanya ketemu ya. Oke. Jadi sih ketemu. Bapak nggak ketemu tanggal lahirnya, jadi nggak diberkati Bapak sama mbaknya yang tadi. Jadi buat Rizky hati-hati ya, mungkin saat ini Anda diikutin sama mbaknya yang tadi. Hati-hati aja. Pak Rizky, Bos Rizky. Waduh. Soalnya kalau kita aman, kenapa? Kita nggak diberkati, jadi nggak ikut deh. Oke. Terus setelah itu Apa yang dirasain? kaget. Soalnya pas aku ngedit video itu posisinya di belakang. Jadi kalau kita pakai headset, pasang kan kiri kanan, itu di belakang sini. Nih, Di arah sini, arah jam 7. setengah 7. Setengah 7. Arah jam setengah 7 kurang lebih. Aku nggak tahu ya lokasinya tuh dia ada di mana. Soalnya aku percaya sih kayak omongan warga ya, omongan orang-orang kalau suaranya kecil itu dekat. Suara kecil dia jauh. Jauh. Suaranya dekat dia jauh. Kalau suaranya jauh dia dekat. Nah, ini suaranya nggak terlalu dekat. Nggak terlalu dekat. Iya, nggak terlalu dekat. Mungkin ya tengah-tengah sih. Jaraknya Kalau mungkin nggak kalau tengah. diukur meter berapa? Kalau diukur meter 15. Dari Katakan audio ini tadi. dari mikrofon itu dikatakan radiusnya 15 meter, itu dia mungkin letaknya antara 7 sampai 8 meter. Itu tadi udah tengah-tengah itu, 7,5 kan. Kemungkinan di situ, kemungkinan. Nah, sebenarnya audio ini yang sadar pertama kali itu ada sih satu orang. Dia komentar di bawah. Dia bilang ada Mbak Dini. Didoain Mbak Dini. Didoain Mbak Dini kalau nggak salah, dia komentar gitu. Itu komentarnya kayak gini. Dia komentar gitu. Terus teman-teman yang lain baru sadar karena pas posisi editing itu kan aku sendirian
Sebenarnya sama tim editor waktu editing itu, cuman aku nggak ngomong editornya, nggak ngomong anak-anak yang lain, jadi cuman aku dengerin dah. Ini mungkin ada yang salah kali. Aku Mungkin kira gitu. Jadi satu itu, kedua kalau ini memang beneran setan, biar anak-anak nanti sendiri. biar dinotis sama orang-orang. Biar mereka nanti sendiri Iya. gitu. Jadi aku nggak mau kasih, Si spoiler. iya nggak mau kasih spoiler sih. Nah karena dari salah satu subscriber yang komentar itu, anak-anak pada notice, ini kok, jadi pas waktu mereka nonton videonya, loh kok ada komentar gini kan, cek kan, itu kan bisa diklik Iya. time-nya itu, diklik masuk langsung ke sana kan, udah baru Baru beneran baru beneran. ya udah diulangin, akhirnya diulangin sampai di slow motion sama teman-teman, dan Ternyata ada. ya Masuk. ternyata ada. Itu bonus sih karena aku sendiri nggak percaya kalau ada setan yang bisa masuk ke kami. Kayak penampakan aku nggak percaya. Nggak percaya. Nah, alasanku adalah karena setan itu nggak punya tubuh yang solid, bukan kayak orang. Kalau istilahnya lo lembut kan mereka ya. Iya lembut. Jadi aku mikirnya ya itu logis sih. Iya. Mereka nggak punya tubuh solid, kemungkinan cuman mainan frekuensi, audio segala macam kayak gitu, sinyal, ya Iya bener. kayak gitu sih. Makanya ada yang pakai apa? Spirit box. Ya pakai spirit box, Dia kan kayak nanggap frekuensi. frekuensi. Jadi itu di apa namanya, diproses jadiin audio kan, Iya. bisa ngomong kan itu. Ngomongin spirit box, kita harus punya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau mensupport atau mendukung Tencent Alliance, caranya gampang, kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi, lalu klik lagi di kirim dukungan, pilih nominal WoWo yang kalian inginkan, setelah itu pilih metode pembayaran, GoPay, OVO, Dana, link aja sama transfer bank. Udah beres, kayak gitu. Ingat, klik link traktir.id yang ada di deskripsi. Oh ya, satu lagi, kalian juga bisa bergabung sama kami di server Discord. Nah, di sana kalian bisa ngobrol-ngobrol lebih dekat sama tim Tencent Alliance, dan di sana kalian akan mendapatkan informasi seputar kegiatan Tencent Alliance. Untuk link Discordnya tersedia di kolom deskripsi. Oke, lanjut lagi ke ceritanya tadi. Untuk tim kedua, aku dapat laporan dari si Rizky sama si Kubis. Mereka ngerasain, bukan mereka sih, Kubis sebenarnya. Kubis tuh, iya, Kubis ngerasain sama kayak diikutin. Dia juga ngerasa kayak rame tempatnya. Itu ceritanya pas di luarnya setelah. Di luar beberapa hari setelah kita syuting di sana. Oh gitu. Laporan ke. Iya, laporan ke aku, udah cerita gitu. Emang sebenarnya aku tanya-tanya dulu sih, apa yang kamu rasain di sana, dapat apa namanya, mungkin Gangguan atau. gangguan apa gimana itu. Cuman simpel sih, kayak gangguan biasa gitu, kayak tempatnya kayak rame, terus diikutin juga, salah-salah denger kayak gitu. Dengar suara nggak jelas. Dengar suara gak jelas. Tapi si Rizky yang pakai kemeja itu, yang namanya juga Barlock ya, jadi aman. Dia aman, nggak dapet gangguan sama sekali. Nah sebenarnya buat di makam itu aku udah datang sih, udah pernah datang beberapa tahun silam. Di makam keramat itu. Ya di makam itu. Nah itu aku datangnya siang. Siang. Datangnya siang sama teman-teman sana, sekitar sana. Ngapain Pak siang-siang? Itu ke sana buat itu sih, mastiin, bukan ya mastiin sih sebenarnya, mastiin kalau di sana tuh beneran ada makam kuno apa enggak, karena warga sekitar tuh pernah cerita kalau di situ ada salah satu orang yang paling berpengaruh di kota, salah satu orang paling berpengaruh di kota yang zaman dulu ikutan perang. Jadi kayak Iya, ya itu. komandannya gitu. Atau Mungkin sih. Jadi tokoh ya, penting. ya tokoh penting. Jadi orang itu ciri khasnya sih naik kuda orangnya. Naik kuda ya, dari cerita warga-warga sekitar. Dimakamkan di situ. Nah, satu itu, kedua beliau ini sebelum meninggal dia punya aturan. Aturan gimana? Aturannya tuh jangan main kuda lumping di area ini. Dilarang. Buat pentas seni kuda lumping itu dilarang di area sana. Di area makam ini atau? Bukan
di kampung itu. Oh, di pedesaan itu ya, di kampungnya itu. Emang di kampung itu nggak boleh buat main kuda lumping. Dulu pernah sih ada beberapa kali kejadian pentas seni kuda lumping kacau balau, jadi buat anggota-anggota senimannya itu kerasukan, Pastinya. nggak sembuh-sembuh. Oh, nggak bisa ini, nggak bisa normal lagi. Iya, maksudnya setannya kan pasti kerasukan beneran ya, itu nggak bisa disembuhin, jadi kayak dia udah lari kemana-mana gitu, terus marah-marah, ngomel-ngomel juga, ini jangan pernah main di sini gitu. Oh gitu. Marah-marah gitu, ngomel dia. Jangannya nggak boleh main jual iya, di situ. pesannya gitu. Ya udah, akhirnya dari situ warga sana nggak mau Ngadain udah lagi. nggak mau mentasin lagi. Pastinya. Dan pas di lokasi itu aku dapat beberapa makam kuno. Salah satunya kemungkinan makam si beliau, karena makam itu udah ditumbuhkan bata merah. Jadi kalau makam-makam kuno setahu aku itu cuman dari tumbukan bata merah, dan itu letaknya agak sulit ditemuin. Tebak di mana? Di mana? Area. Iya, tebak aja. Ini Pak, kalau biasanya kalau orang berpengaruh, tokoh penting tuh dipagerin gitu. Ya, Gak pasti. nggak pasti. Gak harus sih, gak harus. Di mana? Di Nah. Berang. Enggak, jadi di awal tadi kan aku bilang kalau makam ini dipisah timur sama barat. Iya. Nah, si Eyang ini dimakamkan di area barat, malah di area barat. Oh, di area barat. Nah, aku nggak tahu kenapa alasan warga sana kenapa kok dimakamkan di area barat, dan makam ini letaknya di bawah pohon beringin. Di dekat pohon beringin. Di bawahnya. Di bawahnya. Bukan di dekatnya. Jadi misalnya di pohon beringin ya, kita makamnya di sini. Sebenarnya di sampingnya pas. Cuman yang jadi ceritaku di sini itu makam tadi ditindih sama akar. Akarnya beringinnya. Akarnya beringin. Oh. Akar yang bawah, bukan akar gantung ya. Akar yang bawah. Seiring berjalannya waktu Ketutup sama akarnya tadi. sama akar. Tapi aku nggak tahu juga ya, itu pohon beringin udah ada dari dulu atau bukan. Kami nggak ada yang ngerti. Jadi udah ketemu, udah beres. Tapi aku masih bingung sih, itu beneran makamnya atau enggak, karena batu nisan udah hilang. Oh, udah hilang. Udah hilang, jadi bukan hilang sih, bentuk batu nisan masih ada. Ukirannya udah hilang. Ya pastinya Pak, udah berapa? Udah hilang, udah tahun lumut, gitu. udah ada lumut segala macem. Itu yang aku yakin, pasti ini makamnya si beliau. Tadi. Tapi ada benar juga kalau beberapa makam yang ditanda kutipkan tuh selalu dikasih pagar, tapi bukan pagar besi, kayak dinding. Itu setengah badan, mungkin tingginya antara 50 cm. Kemungkinan 50 cm itu di balik dinding persegi panjang tadi ada beberapa makam kuno. Iya. Salah satunya beliau itu. Dan satu lagi aku nemuin salah satu makam yang dimana batu nisan itu bertuliskan marga Bandung Bondowoso. Ada di situ. Ada Bandung Bondowoso. Ah. Itu letaknya nggak jauh dari makam si Eyang tadi, agak ke bawah, jadi masuk ke tanah gitu. Jadi kayak lapisan tanah itu ada Kudukan gitu. bukan di bawah. Jadi Kayak turun, menurun gitu ya. iya sih, anggap aja menurun. Cuman di turunan itu ada kayak kotak gitu. Tadi kayak dinding setengah meter itu. Iya. Itu ada beberapa makam, ya dirawat sih, makamnya dirawat, diperbaiki juga jadi lebih enak dilihat. Terus marganya Bandung Bondowoso. Aku lupa beliau itu meninggalnya kapan. Yang pasti agak serem sih. Jadi buat teman-teman yang penasaran siapa Bandung Bondowoso, silahkan surfing sendiri di internet. Kalau Jangan kita jelasin merembet kemana-mana. Iya, Kita ntar juga kemana? agak-agak buat kita deh. Saya kalau saya sedikit nggak tahu sejarah, PKN saya bodoh ya. Terus ini tim Baik. 3 gimana nasibnya? Cerita. Kopi dulu. boleh kopi. Ini santai sih.
Jadi tim 3 gitu Pak ya. Kayak berangkat sih ini yang bawa kamera kan saya. Nah saya janjian sama si Diki pribadi kayak Dik lu duluan yang cari gitu, tapi gua kasih 2 menit ya, nanti gua 2 menit, 1 menitnya buat apa namanya, kalau udah ketemu kita balik langsung. Kompak. Kompak. Nah, si Diki tunjuk aja gitu ke belakang gitu, tapi kayak bingung gitu, kayak keteror gitu, nggak tahu kenapa gua gak, ya udah gua kan ini apa rekam dia gitu. Bentar, maksudnya ke teror itu kamu apa Diki yang ngerasain gitu? Kurang tahu Pak, saya lihatnya seperti itu Pak, dia kan kalem orangnya, pendiam gitu. Oh, berarti Diki panik waktu itu? Kayaknya begitu. Oke. Dia cari ke belakang nggak ketemu, coba cari ke depan Dik. Ya, oke. Dia cari lewat dulu Pak, ke area anak-anak. Iya. Nyamperin itu 2 anak nyamperin, sebenarnya nggak boleh sih. Sebenarnya nggak boleh. Kayaknya udah ditandain sama si Diki. Kayaknya gitu. Udah dapet itu kan. Wow. Udah dapet dia harusnya. Nggak bisa. Dia dapet. Oke. Saya nggak dapet. Ini Pak. Setelah kita games, setelah kita keluar dari apa area pemakaman, udah clear kan semuanya, udah nggak ada apa-apa. Dia cerita, terus tadi gue ini apa lihat jelas banget kayak di antara ini batu nisan itu kok 3 gitu. Masnya Antara batu nisan ini kan 2 gini, makam ya, makam kalau 2 ini. kalau makamnya jauh gini Ya. itu dianggaplah gini ya, ini Nggak, mungkin nggak. area makam lain. Iya, Mungkin. logikanya gitu. Kan soalnya berbaris, kan Iya, banyak kan baris. deretan. Tapi itu 3 Pak, tapi kan nggak boleh kan kalau bukan nggak boleh ya? Kayak 3 Bentar. 3 ini Pak, kayak 3 nisan Pak. Gini. Dari aku waktu masuk ke lokasi emang lihat ada beberapa makam yang 3. Kenapa kok 3? Karena salah satu makam itu makam lawas, udah dikubur mungkin Lama. sebelum dari 2 makam itu tadi. Jadi ditindih. Biasanya itu kayak keluarga sih. Oh iya, Jadi misal orang yang dekat itu. Si A meninggal, terus dia tuh pengen Jangannya di kuburin di Jadi satu. keluarganya, Iya, entah iya, tuh tahu, ayahnya tahu. apa kakeknya, Tahu, Pak. pasti di sebelahnya. Kalau nggak di sebelahnya, di atasnya. Kalau masih cukup ya di atasnya. Kalau lahannya kurang, biasanya ditindih kayak gitu. Tapi ya kadang itu batu desanya dilepas, kadang masih di sana. tapi di Sidiki lihatnya oke kalau 3 gitu. Dari tubuh dari satu kan ya. Itu dia lihat satu apa di pertama, oke. Lihat lagi mesti hilang. Batu nisannya hilang Pak. Tapi dia lihatnya kayak bukan batu nisan gitu. Hah? Bukan batu nisan dia lihatnya gitu. Wah, Ini wah gak beres. dia bilangnya ini pocongan. Cuma kepalanya aja gitu. Ya itu, tahu sendiri kan bentuknya gimana pocong gitu kan. Kayak begini. Kayak begini. Kayak gini. Jangan duduk lah. Kita berdua loh di sini. Memang kita berdua. Wah, merinding. Merinding cuy. Bentar. Jadi cuma kepalanya udah ngebak gitu. Aku juga mikir. Ngapain dia ngebug? Aku juga gitu. Ya tolong developer ya itu MVP-nya ngebug dibenerin ya. NPC-nya ngebak Ya dia. NPC kan MVP, NPC. Nah, jadi ngebak di situ ngapain? Ngapain nggak? Langsung semuanya bodinya itu muncul di kamera. Gitu. Gak lucu, ya gak lucu. Nah, lucu lah Pak. Kita dapat konten. Gitu kalau saya. Pak. Gak lucu. Oh nggak lucu. Yang edit. Oh yang edit nggak lucu. Masalahnya itu. Saya masa bodoh. Saya tipe lapangan. Tahu-tahu nongol gitu. Soalnya kan aku juga ada di sana waktu anak-anak edit kayak gitu. Oh gitu. Dan aku juga ikutan ngedit. Pasti aku ikutan ngedit. Ya gak seru dong kalau tahu-tahu mereka Iya. masuk Itu keseruan Anda harusnya gitu. Bonus gitu. Bonusnya. Ya jadi gua bilangin kayak gak. wah mending ini lu ngomong sama si Veracruz bisa jadi podcast nih. Harusnya Dia sih. malu-malu Harusnya kan sih.
kayak simpul gitu. Cuman aku masih belum ketemu sama si Diki buat konfirmasi masalah kejadian itu. Oh belum cerita dulu. belum ketemu. Ya mungkin kalau ketemu bisa sih ditanyain. Hmm. Kalau dia mau masuk podcast, kalau enggak ya udah gitu cari pembahasan lain. Yang lain. Oh ini juga pas gue ngerekam nggak dapat, ya udah si guanya nggak ada, si sayanya nggak ada gangguan apapun, gue bikin enjoy kalau di tempat seperti itu gitu. Aman, serius. Aman aja. Kuping, hidung nggak Nggak ada gangguan. perut pak saya pak, ya tahu sendiri. Lapar. Saya ketawa sih tempat seperti itu dingin malam lapar pasti. Terus ini, nah Apa ya? waktu kita uji nyali, uji nyali, Oh yang kita kalah itu. waktu kita kalah. Oh bapak dulu. Ayo minum air. Stres dulu rasanya gitu. Ada bapak cerita. Bukan ada apa. Jadi sebenarnya waktu itu harusnya sih langsung. Cuma si Rizky ngomong, nggak bisa. Kita keluar dulu. Kita harus keluar dulu. Rame-rame keluar. Kita briefing bentar. Habis itu kalian berdua masuk ke makam. Dia bilang gitu. Emang nyebelin sih. Iya. Bang gitu. Ya udah akhirnya bakat. Kita berdua masuk berduaan. Dia kira kalau apa berduaan itu iya berdua ya. Kita berani itu enggak. Masalahnya gini. Siapa sih? Waktu Bete. di awal sebelum kita games itu kan aku ngomong kan waktu itu ya gak masuk kamera sih, aku ngomong ke anak-anak kalau kalah bakal dapat hukuman uji nyali di gedung yang sana, aku bilang gitu. Asal nunjuk yang sana, aku bilang gitu. Aku yang kena. Yang lain koplok ya, lemes gitu. Koplok. Yang nunjuk dia, yang jadi dia. Karma. Oh, kacau. Saya juga gitu. Kacau. Karma. Itu rasanya kan nunjuknya gini, balik. Iya, kayak gitu. Ini balik gitu. Wah, Tapi yang sana gitu. Kacau. Ya udah akhirnya nekat. Sebenarnya kami mau bikin footage sih waktu kita jalan ke Masuk ke dalam. masuk ke dalam. Cuman aku saking takutnya jadi gak usah lama-lama, kita langsung masuk gitu. Nah sampai lokasi itu kita langsung selfie kan di depan Selfie. di depan bangunannya. Set kamera kan. Depan bangunannya itu. Paling. Aku panik ya karena emang waktu itu Oh. masih pakai LED dari center kan. Dari center, dan itu center cuma satu doang, itu ditaruh di belakangnya. Jadi kayak kamera di sini. Ini kamera HP di sini. gitu. Gitu. Terus ini center gitu. Pakai center gitu, pegangin dua tangan gitu, ngobrol gini. Udah masuk, dia masuk duluan, di situ aku masuk ke dalam. Aku nggak tahu ya, karena Itu yang megang kamera saya pak. Saya kan udah masuk. Ya. Terus saya yang megang. bukan gini, aku nggak tahu kalau ternyata di dalam makam itu di dalam bangunan itu ada banyak makam Iya. kan. Itu letter L kan, Iya. L gini. Aku Bangunnya lihat L. makam yang di itu yang paling deket kan, kayak ada gerbang besi. Iya, Yang iya, kelihatan iya, itu, iya. yang kelihatan di Iya, situ, yang kelihatan. di situ. Nah pas masuk lompat itu ternyata makam ada dua ternyata. Jadi di arah timur satu, di depan kita itu deretan selatan ya, anggap aja selatan lah. Utara sama selatan dua itu. Nah aku yang paling takut sih kalau ada keranda. Ternyata enggak. Hah? Kalau ada keranda, aku takutnya kalau ada keranda. Oh, Ternyata enggak. takutnya ada keranda. Soalnya kan kebiasaan orang-orang itu kan biasanya taruh keranda di atas. Jadi kayak bangunan rumah ya, itu ada candelannya ditaruh di atas gini. Iya, Itu. iya ada. Iya tahu pak. Biasanya Kayak gitu. Pakai di atas gitu. Nah aku takut, makanya aku refleks pertama aku menuju ke sana. Aku mikirnya, wah kalau anak-anak ini dapat mungkin ada keranda sih biar terjebak ke sana sekalian. Iya. Nah Akhirnya kita yang cerita. dapat sih. Dan untung banget tuh gak ada kerandanya. Untung banget gak ada kerandanya. Jadi ya oke sih, ya masih bisa terkondisikan.
nggak terkondisikan memang, tapi memang masih bisa dipaksakan tanda kurung. paksakan. Terus pas itu kan sebenarnya aturannya kami berdua harus diem tanpa ngomong 10 menit. Tanpa ngomong. Iya, dalam waktu 10 menit. Nah, kalau aku diem makin parno. Hmm. Makin parno banget. Apa ya, kayak aku nggak bisa denger sesuatu yang hening. Maksudku tanpa ada orang ngomong tuh panik. Iya. Jadi Sama. makin fokus aku ke beberapa titik kayak belakang, depan gitu, atas. Aku makin fokus aja nanti, makanya ngajak ngomong udah karena kita ngobrol. Nah, kita ngobrolnya sesuatu yang ada di sana. Jadi beberapa kejadian yang aku rasain. Yang aku rasain Apa yang Bapak rasain? itu diikutin Dari masuknya kita. Iya, dari masuknya kita aku ngerasa kayak diikutin. Terus denger deh kayak suara-suara aneh kayak gini. Aku sebenarnya beberapa tahun silam itu pernah ada kejadian di mana aku denger orang lagi ngobrol. Itu kejadian di rumah. Oh, di rumah. Aku di teras lagi ngopi sendirian mainan wifi. Denger suara ngobrol. Cuman mereka tuh pakai bahasa aneh, asing banget bahasanya. Bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa-bahasa suku-suku lain. Bahasanya asing. Belum itu pernah kayak denger sebelumnya. belum pernah denger. Ya walaupun selama aku hidup ini memang belum semua bahasa aku ketahui ya, cuman aku yakin tuh bukan bahasa manusia gitu. Jadi aku dengernya tuh kayak mungkin 3, 4 atau 5 anak-anak cewek tuh ngobrol di depan. Oh, cewek. Di depan maghrib kayak gitu. Lama. Mungkin 2 menit. 2 menit. Jadi 2 menit. Aku takut kan. Aku ngebatin gini. Mbak, tolong Mbak, jangan di sini, Mbak. Tolong banget jangan di sini. Minta tolong apa ya? Iya. Akhirnya mereka nyingkir doang, bukan hilang, nyingkir mereka. Oh, Timur. menjauh ke timur. Berapa meter? Mungkin 15-20 meter. Diulangin lagi. Ngobrol lagi mereka. Iya. Tapi durasinya lebih singkat, beberapa detik, mungkin 10-15 detik. Udah aku diem, Marno masuk dalam rumah akhirnya, dari di luar. Itu. Dan di lokasi itu juga ngalamin hal yang serupa, jadi denger kayak gitu. Lu denger daerah mana ya? Kalau kita ini tadi ada jam Aku lupa soalnya titiknya itu berbeda-beda. Random, Oke. nggak bisa dipastiin mereka lokasi dari mana. Yang penting yang jelas aku denger Cewek. nggak tahu juga Kayak kayak gitu, aneh, serius aneh bahasanya. tapi gendernya apa, Pak? Cowok apa cewek, Pak? nggak tahu saking banyaknya titik suara tadi. Aku nggak bisa fokus itu cewek apa cowok. Kayaknya ini si teman Mbak Dini sih tadi. Mbak Dini nginvit gitu. Invite Iya. masuk voice chat. Mas tuh. Kayak Discord gitu. Terus Ini voice channel. apa ya, nah pas kita lagi ngobrol kan di makam berduaan itu, Di bangunan itu. ya di bangunan itu, aku itu kayak datang satu sosok, auranya tuh mengintimidasi banget. Wah, jelek. Serius. Makanya kan kalau waktu itu aku pakai UDI. Maksudnya jaket UDI. Ya, aku Iya, kan tahu. pakai UDI-nya itu. Itu sebenarnya nggak lo pakai. Lo pas. Tapi pas lo pakai kenapa gitu? Gue juga bertanya-tanya kan. Nah. Kenapa lo pakai? Gitu. Apa mungkin ini apa? Nggak pede sama kamera. Enggak sih, itu ada alasannya sebenarnya. Kalau aku tuh paling risih sama energi yang mengintimidasi. Aku paling sering ngerasa itu titiknya selalu ada di belakang. Entah di manapun posisinya, mungkin itu kan di belakang ini, itu gak enak. Itu kan posisinya kan kita kan membelakangi tembok. Jadi di balik tembok itu. Jadi kan ada jalan
buat itu kan. Terus baratnya lagi tembok di situnya atau Ini. Ya, posisi duduk kan kayak gini kita. iya Kamera di sini kan. iya Kamera di sini. di kiri kita. Nggak jauh gitu kan, nggak jauh. Pakai UDI itu lokasinya di sana. Di belakang gua dong. Di ujung. Jadi dindingnya itu kan sama, panjangnya kan sama. Itu di ujungnya dinding. Ya Aku sebenarnya beberapa waktu sempat noleh lihat ke sana, cuman lirik bentar. Gak enak, aku mastiin itu titiknya dari mana. pantesan lu buat Oke, enak. apa? Nah akhirnya aku giniin. Pantesan itu lu gua tanyain kenapa ada apa? Di depan aja. Iya, sebenarnya pengen ngomong tapi nggak tahu kenapa batal. Sengaja aku batalin karena aku nggak mau uji nyali itu ntar batal. Aku nggak mau. Soalnya kita kan berdua di lokasi, kami berdua. Tapi kan nggak mau itu kan batal. itu yang gua rasain ini Pak. Punggung berarti pas udah masuk itu biasa pas duduk setting kamera letakin di situ di kiri kita itu kayak mulai hangat Ya, iya, sama aku juga rasain. sama kan. Panas, Jadi bukan hangat. di belakang gua ada nggak? Kemungkinan dari si sosok yang mengintimidasi itu, kemungkinan sih. Jadi energi si sosok ini tadi besar ya. Besar. Ya walaupun aku nggak bisa ngelihat ya, bisa ngelihat, cuman pas lagi apes. Kalau si A itu nongol ya, dan emang sengaja nampakin dirinya di depanku ya aku bisa ngelihat ya gitu. Tapi kalau nggak ada yang nongol ya nggak bisa ngelihat, cuman bisa ngerasain doang kayak gitu. Ya untung banget sih dia nggak nongol. Enggak ini Pak, mending kalau kita next video mungkin Bapak begadang dulu lah semalam gitu. Apa? Biar Bapak begadang dulu semalam gitu. Jadi kan capek nanti bisa melihat bisa jadi konten lagi gitu. Data itu diomongin di podcast selanjutnya aja. Kenapa kok si Aras bilang gitu? Selanjutnya aja lah. Jangan di sini. Dari situ sih ada salah satu hal lagi yang bikin aku kaget, beneran kaget. Penasaran gitu. Gimana? Pas timernya habis. Oh iya. Itu alarm langsung bunyi terus mikrofonnya mati. Atau mati. Aku nggak tahu. Serius beneran nggak tahu kenapa. Mungkin sistem sih. Sistem memang Pak. Jadi langsung auto off terus bunyi speakernya itu. Kaget, beneran kaget. Karena waktu itu aku fokus ke sekitar, fokus gitu ya. banget di sana. Terus waktu habis udah kita langsung lompat keluar. Nggak lompat Pak. Jam gitu. Kita run gitu. Kita lompat. Iya, langsung di segitiga. Apa? Lanjut. Langsung di segitiga. Kita segitiga langsung loncat. Run gitu. Langsung lari ke depan. Saking takutnya aku lari sebenarnya sih pamali. Kacau lu Pak. Kita ngelompatin beberapa makam di sana. Banyak sih bukan beberapa. Nggak boleh. Jangan kita Iya, ulangi lagi. pamali. Yang kedua kita lari. Sebenarnya aku dapat informasi dari kiri kanan kalau kita diikutin sesuatu atau merasa takut di tempat kejadian perkara itu gak boleh lari. Mending ini aja pasrah seperti saya. Pasrah gitu. Cuman pas sampai di depan, Oh ini Pak, iya pas sampai di depan. Kenapa kok ini? nah Kok batuk. Iya, kenapa kok batuk? Itu banyak sih teman-teman yang nonton video itu banyak banget yang tanya semua kenapa kamu batuk-batuk. Itu ada kejadian apa itu? Dia batuk karena lari. Satu karena lari, tenggorokan kering. Saking panik juga. Jadi kan posisi itu ngomong. Iya. Kalau aku kebiasaan kalau tenggorokan kering pasti batuk. Pasti batuk kayak gitu. Tapi Jadi kan- langsung naik batuk. Sakit banget Iya. itu tuh. Gua kan ini di tas ada air mineral gitu. Gua cariin, kok gak ada, ternyata jatuh gitu. Iya, jatuh. Jadi buat konfirmasi kenapa kok Veracruz
batuk di penghujung video itu kok di-cut kenapa? Ya itu tadi. Iya, itu gak kerasukan. Itu gak kerasukan. Itu gak kerasukan. Anda kena prank. Anda kena prank. Disalahkan saja Birakus. Saya juga kena prank diri saya sendiri. Karena gobloknya pas masuk ke lokasi gak bawa, aku lupa masuk itu gak bawa air minum, gak beli air minum, gak minum juga di lokasi. Jadi tuh saking keringnya akhirnya naik. Batuk-batuk sakit itu. Oke, Pak. Sakit, beneran sakit. Aku gak nyangka sih, gak nyangka dapat scene kayak gitu. Makanya minum. Cuman ya udah keren sih dapat scene kayak gitu. Ya ngerasa apes, ya ngerasa bersyukur. Dapat sin. Dapat scene kayak gitu. Gini, ini tambahan ya. Sebenarnya pas kita semua dari awal masuk ke makam kan naik pagar ya. Kita naikin pagar. Bukan naikin pagar, Pak. Kita Ngelompatin, ya naikin. kita kotak ya. Ya Kita kotak. ya, kita segitigain pagar ya tadi. Segitigain. Goblok, jujur ngerasa goblok. Kami berdua ngerasa goblok. Kenapa? Karena pagarnya itu bisa digeser. Bisa digeser loh. Iya bisa digeser. Gue yang nyadarin loh, Pak. Jadi kita kalau keluar kita bisa digeser loh. Bisa digeser. Wah, Rizky ini main-main ini, nggak beritahu ini. Dia nggak tahu juga. Dia nggak tahu juga. Anda Arkamsi yang bodoh ya. Orang sana tapi nggak tahu properti sana. Rizky, emang kalau nama Rizky ini, mohon maaf sebelumnya kalau Bang Rizky yang saya kenal nih. Non Rizky. Non Rizky emang begini orangnya. Rizky. Goblok sih. Aku lihat kan pertama kali masuk itu emang kan ada rantai. Ada rantai. Iya, rantainya agak besar. Itu ngelilit di pagarnya tadi. Jadi aku mikirnya wah, Oh, gembok ini nih. gembok. Kilok. Makanya kita segitigain, kita lompat. Pas baliknya ini ngomong, bentar Fer, kenapa? Jadi bisa keminum kan, tenangin perut dulu. Mencek-mencek mata, itu air mata udah keluar semua itu. Udah santai, nah pas udah balik, bentar Fer, kenapa? Ini bisa dibuka. Ini bisa dibuka. Langsung ketawa. Kita Wah, goblok ini. kita ngeprank diri kita. Ya prank. Apa yang susah-susah kita ngelompatin gitu. Kacau gitu. Ya buat pengalaman aja sih. Maksudnya kalau ada pagar kita pastiin dulu. Gunakan properti yang ada sebagaimana mestinya. Bukan, gunakan mata ya. Dipakai dulu matanya, dilihat ini Bisa dipakai enggak itu? Kunci enggak, digembok enggak. Oh ya, tambahan buat teman-teman yang ingin ikutan challenge games ataupun Explore. lainnya, explore ya. Dengan Tension Alliance bisa komen di bawah ataupun kirim melalui email yang tadi Bang juga. Ya, yang di kolom deskripsi. Siapapun boleh. Mau berani atau maupun nggak berani, kalau udah niat ya udah langsung ngomong aja sama kami, kita langsung berangkat bareng-bareng. Kalian juga boleh nentuin tempatnya di mana, mau games atau mau kayak gimana. Yang penting masih dekat ke diri ya. Soalnya gini sih, beberapa waktu lalu kan ada salah satu subscriber dari Kabupaten Tulungagung, dia ngirim email ke kami kalau mau uji nyali. Nah, tempatnya itu kami yang tentuin. Nah, karena keliling di Kabupaten Tulungagung, setelah dapat poin yang kita okein, kita pilih, ya kita CC-in, akhirnya udah dispot ke sana ke Alas Jati itu, ya udah akhirnya kita bikin challenge di sana. Cari tali sepatu. Aduh, tidak. Video lengkapnya kalian bisa lihat di sebelah sini. Oke, jadi kayak gitu podcast kali ini. Jadi buat teman-teman yang nonton video kali ini, silahkan untuk like, comment, subscribe, dan share video-video dari Tension Alliance. Dan jangan lupa untuk support kami lewat link traktir.id yang tersedia di kolom deskripsi, ataupun kalian juga bisa bergabung dengan Discord Tension Alliance lewat link yang juga tersedia di kolom deskripsi. So, terima kasih buat teman-teman yang udah gabung di video kali ini. Aku Vera Cruz, Aku Sairos. kami berdua undur diri. Bye.